Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Bakal Capres dan Cawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar serta elit PKB dan Nasdem menyambangi kantor DPP PKS. Kedatangan Anies, Muhaimin serta elit PKB dalam rangka membahas masa depan koalisi dan membujuk PKS tetap bertahan. Apakah PKS bisa menerima Muhaimin Iskandar dan tetap mendukung Anies? Mas Adi, dengan kedatangan PKB ke kantor PIN bahwa suasananya mesra, hangat, apakah ini memang strategi meyakinkan PKS agar tetap bertahan di Koalisi Perubahan dan tampaknya misi manisnya ini terwujud bahwa PKS nggak akan kemana-mana ya, tetap di situ? Ya, saya kira memang PKB itu membaca betul karena suasana politik PKS yang sepertinya terbelah antara hati dan pikirannya. Satu sisi menyatakan ahlan wa sahlan kepada PKB, tapi mereka kan mempersoalkan bagaimana PKB masuk ke barisan pendukungnya Anies ya, apalagi sebagai cawapres. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian dua kali pertemuan penting ya, ada deklarasi dan rapat antara Nasdem dengan PKB, PKS tak ada di dalamnya karena memang sepertinya masih ada barrier ya, jarak ideologi politik yang tentu ini butuh adaptasi yang tidak gampang, Rifana. Oleh karena itu setelah 10 hari ada deklarasi antara Anies dan Gus Muhaimin, PKB kemudian gitu ya per hari ini menyambangi PKS, tentu menyampaikan secara terbuka meminta kepada PKS untuk tetap menjadi barisan dalam politik pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tentu PKB tidak mau PKS itu hanya menerima Anies Baswedan dan mempersoalkan PKB misalnya. Itu yang sepertinya membuat kenapa PKB itu melakukan silaturahmi politik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tentu ini upaya untuk menepis dugaan-dugaan publik bahwa PKS dan PKB itu bagaikan minyak dan air yang memang sangat sulit untuk dipertemukan. Kalau mau jujur, gimana mempertemukan dua kutub yang selama ini memang agak sedikit berjarak secara diametral, itu tentu perkara gampang. Karena kita akui basis konstituen PKB dan PKS ya secara mazhab, secara kepentingan, secara visi misi memang dihadap-hadapkan. Tentu ini tidak mudah. Apalagi kita mendengarkan dari Kang Pipin ketika ditanya apakah PKS akan tetap bersama dengan Anies Muhaimin, masih mengatakan sangat menunggu musyawarah majelis syuro. Padahal sebenarnya PKS kalau sudah 100% ke Anies Baswedan dan Gus Muhaimin kan tidak perlu lagi ada majelis syuro dan majelis memutuskan lanjut atau tidak. Mestinya per hari ini sudah diputuskan, ini pendaftaran sudah dekat bahwa apapun yang terjadi besok kiamat PKS akan tetap sami'na wa ta'na mendukung Anies bersama dengan Gus Muhaimin. Itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Oke, nanti saya akan tanya lebih dalam ya soal basis konstituen yang berbeda, mazhab politik yang berbeda kepada PKS. Dan apakah kemudian dengan basis konstituen ataupun mazhab politik yang berbeda antara PKB dan juga PKS akan sulit begitu menyatukan nanti tim pemenangan untuk ke struktur di bawahnya ini, Mas? Tim pemenangannya Anies dan juga Muhaimin. Kami sudah punya pengalaman dengan PKS. Dimulai sejak periodenya Gus Dur dulu, PKS sudah bekerja sama dengan PKB dan memenangkan Gus Dur dalam voting di Senayan dulu. Ini ada pengalaman waktu pilkada di Jawa Tengah, kita mengusung Pak Sudirman Said dengan Bu Ida, bersama dengan Mbak Ida Fauzia yang sekarang Menteri Tenaga Kerja, hampir mengalahkan Ganjar. Jadi kami sudah punya cara terkait dengan sinergi dengan teman-teman PKS. Jadi poinnya kita nggak ada masalah dan kita sudah punya cara untuk bagaimana keberbedaan ini bisa di manajemen dengan baik pada konteks berbagi wilayah kerja maupun pada konteks sinergi dalam berbagai agenda yang kita bisa ketemu. Nggak ada masalah. Kan tidak sesuatu yang berbeda lalu nggak bisa kerjasama. Malah sunatullahnya kerjasama yang baik itu dari yang berbeda lalu bisa kerjasama. Dari PKS, Kang Pipin tidak khawatir ya kalau misalnya PKS dengan PKB nanti bergabung, aroma ataupun cap politik identitas nanti akan sangat kuat begitu?
di Mas Anies dan juga Caimin? Tidak sama sekali. Jadi kami malah, aku yakin bahwa kekuatan ketiga partai ini insya Allah bisa saling melengkapi, saling menyempurnakan. Ya, ada satu partai nasionalis didukung dan oleh dua partai Islam berbasis Islam, dan kita juga jelas secara wilayah juga pembagian wilayahnya juga relatif berbeda, tidak ada irisan, sehingga potensi peluang menangnya juga besar. Saya kira, dan kami ketika kedatangan dari PKB, Nasdem hadir ke sini, Kang Huda datang ke sini, ternyata responnya positif ya. Banyak ulama, kiai, ya, kalangan santri yang menghubungi kami dan memberikan respon positif terkait bersatunya PKS dan PKB. Ini saya kira era baru ya ke depan, mudah-mudahan ini momentum terbaik bagi kami PKS, PKB bersama Nasdem bisa berlayar dan menang pada pemilu dan Pilpres 2024 nanti. Kami optimis itu, ya, insya Allah. Oke, Mas Adi, apakah memang PKS tidak punya pilihan lain ya selain tetap bertahan di koalisinya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Ya, saya kira memang secara prinsip cukup rumit sebenarnya bagi PKS itu untuk terus bersama Anies atau keluar dari barisan, karena apapun judulnya, Anies itu sebenarnya lebih dekat dengan PKS. Bahkan dalam banyak hal PKS itu ya teridentifikasi sebagai orang yang selama ini memang cukup disupport dan cukup terbuka dengan Anies Baswedan. Bahkan kalau kita membaca angka-angka statistik, Rifana, banyak basis konstituen dari Anies Baswedan itu adalah mereka yang memilih PKS sebenarnya. Oleh karena itu, inilah yang sepertinya membuat kenapa PKS sampai hari ini selalu sami'na wa ta'na dan tegak lurus bersama Anies Baswedan, meski pada saat yang bersamaan misalnya beberapa waktu yang lalu persoalan PKB dan Gus Muhaimin merapat yang dianggap tidak smooth itu sempat dipersoalkan ya. Bahkan kita mendengar beberapa waktu yang lalu kan ketika PKS tidak hadir dalam dua acara penting yang dilakukan oleh Nasdem dan PKB, Nasdem kan ngomong kalau PKS mau hengkang ya monggo saja. Itu artinya apa? Ada sesuatu yang sebenarnya persoalan adaptasi tidak mudah begitu saja terjadi antara ketika ini. Oleh karena itu, kenapa PKB hari ini misalnya datang ke PKS, ini tentu untuk merangkul PKS bahwa iman politiknya ketika menyatakan dukungan penuh kepada Anies, maka tak ada cerita lagi untuk tidak menjadi bagian dari poros perubahan ini. Tentu narasi-narasi politik yang dibangun oleh PKS suka tidak suka harus sedikit melunak, karena apapun judulnya PKB adalah bagian dari pemerintah, bagian dari mazhab politik yang menjadi koalisionalnya Jokowi. Oleh karena itu, Majelis Syuro yang katanya sebentar lagi akan rapat, tentu sangat ditunggu betul sikap politiknya oleh publik. Bagaimana sesungguhnya sikap politik PKS menghadapi Pilpres 2024 yang akan datang. Karena afwan nih Kang Pipin ya, kalau dilihat kecenderungan rata-ratanya memang PKS ini rada-rada galau sebenarnya. Antara menerima Anies gitu ya, dan bagaimana persoalan penerimaannya kepada Muhaimin sebagai cawapres. Ini yang memang dinamikanya tidak terlampau seperti yang sederhana kita bayangkan. Tapi di atas kertas ini bagus, tiga partai di mana Nasdem itu nasionalis, PKB itu mewakili basis Islam NU yang cukup tradisionalis, dan PKS itu mewakili basis Islam perkotaan. Sebenarnya dari berbagai penjelasan ini bagus, tinggal dikonkretkan apakah soliditas yang bisa dibangun oleh berbagai unsur yang saling melengkapi ini bisa konsisten 100% dan solid seperti yang disampaikan Kang Pipin dan Bang Saiful Huda itu. Baik. Jadi untuk PKS tidak galau, kami fokus bagaimana caranya semua kekuatan PKS ini bekerja, dan kuncinya ada di musyawarah majelis syuro. Jadi untuk bangsa kita, untuk visi misi. Terasa jadi bikin baliho dan billboard, di mana ada PKS, ada Pak Anies dan ada Pak Muhaimin. Keren itu kalau PKS. Kita tunggu nanti hasil rapat Majelis Syuro PKS, apakah betul-betul PKS akan tetap bertahan mendukung Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, dan sekali lagi apakah mesin partai dari PKS bisa canvassing dengan maksimal untuk mendukung Anies dan juga Muhaimin. Sekali lagi waktu yang akan membuktikan koalisi semut merah ini apakah betul-betul nanti bisa melaju dengan kencang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa
Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Percaya masyarakat Indonesia semakin lebih pintar dalam melihat dan memilih calon presiden. Mereka tidak hanya mendengar dari perkataan saja atau tidak melihat bahwa dia adalah seorang pemimpin kelompok tersebut tertentu dan sebagainya. Saya percaya masyarakat Indonesia lebih melihat bagaimana rekam jejak yang ada saat-saat ini. Bagaimana saya percaya itu 80% masyarakat Indonesia tidak akan memilih calon presiden yang didukung oleh kaum radikalisme ini. Karena takutnya jika mereka terpilih nanti, mereka bisa hadir kembali, FPI bisa mendapatkan izinnya kembali, HTI mendapatkan izinnya kembali. Kaum-kaum radikalisme yang benar-benar menggerogoti negeri ini, membuat negeri ini tidak bertumbuh, hanya berkutat dengan masalah pemahaman mereka yang ingin memaksakan kehendak mereka di negeri Indonesia tercinta ini dalam mengubah ideologi Pancasila dan menjadikan negeri ini negara khilafah. Itu benar-benar hanya membuat penghambat saja untuk negeri ini bisa maju. Makanya jangan salah pemimpin, jangan pilih pemimpin yang di belakangnya itu ada orang-orang radikalisme seperti itu. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap? Siap? Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.